Saudara, sejumlah peristiwa penting terjadi sepanjang tahun 2015 dan dalam segmen dialog kali ini kami akan bahas catatan akhir tahun seputar peristiwa tentang ekonomi, politik, dan hukum. Baik, dan di studio kita juga sudah hadir Ketua Umum Gerakan Membangun Tanah Air atau GEMTA, yaitu Bapak Indra Hasan. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah. Baik, selamat pagi Pak Indra Hasan. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih sudah hadir ke Studio 6 TVRI untuk berbincang-bincang dengan kami dalam Dialog Indonesia pagi kali ini. Begitu banyak yang akan kita bahas nih Pak, terkait dengan sejumlah peristiwa yang terjadi, termasuk tentang ekonomi, politik, dan hukum. Apa catatan Bapak tentang peristiwa ekonomi dalam negeri kita ini? Ya, kalau dilihat ekonomi, kalau saya mengamati sejak 2 tahun sebelum berakhirnya SBY, terus dilantiknya Pak Jokowi sama JK, boleh dikatakan tidak ada suatu perubahan yang ada perbaikan. Sebenarnya modal Jokowi itu cukup besar, selesai pesta demokrasi, tapi oleh karena susunan kabinetnya tidak mumpuni, sehingga tidak mampu menjawab tantangan perekonomian yang begitu berat. Yang kedua, kemerosotan tukaran currency kita, rupiah, itu sejak 2012 sampai hari ini meningkat terus. Jadi artinya indikasi perubahan ekonomi kita 2016-2015 boleh dikatakan tidak ada perubahan yang baik. Sisi lain, seperti ada penyelenggara jaminan sosial, masyarakat dibebani asuransi sosial. Nah, sebenarnya tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat, tapi pemerintah berusaha melepas tanggung jawab untuk menjawab kesehatan itu dibebankan masyarakat. Artinya ekonomi negara tidak berjalan, sehingga masyarakat kembali bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Sisi lain, memang kita terbelit masalah, ada gesekan politik dalam pemerintah itu sendiri, sehingga pemerintah tidak kerja maksimal untuk memperbaiki keadaan ekonomi kita. Ekspor tidak berjalan, neraca kita, neraca yang berjalan, kita defisit. Ekspornya tadinya 200 miliar per tahun, sekarang tinggal 61 miliar. Artinya importnya lebih besar daripada ekspor. Jadi defisit cukup besar. Untuk menutupi kekurangan pembangunan kita, pemerintah memilih pinjaman. Jadi artinya negara ini makin banyak utang. Rakyatnya akan bertanggung jawab pada utang itu. Misalnya kita pinjam dari Cina. Saya mendapat data Red Corporation. Jadi pinjam dari Cina itu, Cina mengharuskan 50% dari pinjaman itu harus beli barang komoditi Cina. Artinya pinjaman itu kembali lagi ke Cina. Jadi kita ini, rakyat ini harus bayar 100% pinjaman itu. Jadi artinya untuk membangun infrastruktur dan sebagainya tidak menjawab perbaikan ekonomi masyarakat, ekonomi negara ini, bahkan terpuruk. Yang ketiga, yang sisi lain, seperti ideologi liberal. Jadi ideologi Pancasila sudah tinggalkan, ekonomi Pancasila. Jadi indikasi yang terjadi, pengangguran di mana-mana, dari sektor tidak berjalan, sehingga pengangguran industri sektor padat karya itu nggak ada, sehingga pengangguran meningkat, timbul instabilitas Kamtipmas di dalam negeri, timbullah indikator-indikator yang mengganggu kedaulatan negara. Ini yang terjadi saat ini. Ya, Pak, kalau tadi terkait dengan peminjaman ke Tiongkok tadi berarti tidak memberikan sisi baik bagi negara kita, tampaknya. Kalau pinjaman itu
murni bisnis, membangun satu real sektor, misalnya sisi food security, sisi pertanian, peternakan, itu kan padat karya. Jadi kita bangun industri peternakan, automatically pasti bangun industri food crops, lapangan kerja. Contoh di Jawa soilnya kan bagus. Terus budaya masyarakat Jawa sudah budaya pertanian dan peternakan. Ini yang tidak dilakukan, sehingga banyak TKW yang keluar, sehingga dignity bangsa ini makin terpuruk ke depan. Nah, pinjaman kita bangun infrastruktur, saya ambil contoh saja. Pemerintah membangun kapal cattle ship, mungkin pernah tahu kan? Satu kapal ngangkutin 500 ekor. Tapi yang diangkut nggak ada, tidak ada. Maksudnya sapi di NTT, di NTB, Sulawesi itu sudah nggak ada. Apa mau diangkut? Ya artinya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah satu kapal tadi hanya boleh dikatakan semacam brand image untuk pemerintah, tapi indikator membangun real sektornya nggak berjalan. Infrastruktur namanya tol laut itu hanya brand image bahwa pemerintah melakukan suatu tol laut, tapi hasil akhirnya pemerintah akan terpuruk, kan feedbacknya pasti negatif di mata masyarakat karena real sektornya tidak berjalan. Oke, kalau kita berbicara masalah ekonomi, Pak, tentunya kita langsung terbayangkan bahwa terkait dengan pelemahan rupiah yang sangat anjlok terhadap dolar Amerika. Apakah hal ini juga salah satu yang paling mempengaruhi sendi perekonomian negara kita? Ya, karena komponen industri itu sebagian besar kita import. Terus sisi lain banyak bahan baku industri, misalnya saya kasih real sektornya industri sosis, home industrinya meatball, bakso, itu bahan bakunya kan dari daging. Artinya kita harus dalam dolar, terus kita utang dalam dolar, kita juga harus bayar pakai dolar. Sedangkan ekonomi Amerika lagi positif, lagi bagus, sehingga bank sentralnya mau menaikkan suku bunga. Ekonomi Asia terpuruk yuan devaluasi. Sedangkan Indonesia ini sebagian besar integrasi ekonominya dengan Tiongkok. Nah, sehingga indikatornya dolar itu sangat mempengaruhi dinamika ekonomi dalam negeri Indonesia. Jadi sehingga industri real sektor ini tidak berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan. Jadi kalau Mbak tanya sangat pengaruhi dengan currency kita yang terperosok, dolar makin menguat, terus ekonomi Asia Tiongkok terpuruk, yang tadi merupakan partnership kita, ini yang pengaruhi ekonomi kita. Baik, dengan adanya pelemahan tersendi terhadap rupiah dan juga dolar itu ya Pak, ya bagaimana dampak terhadap masyarakat kita sendiri? Masyarakat kita sendiri karena real sektornya tidak terbangun, pengangguran makin meningkat, gejolak sosial, kecemburuan sosial, gejolak sosial seperti terjadi kekerasan antara suami dan istri, itu bukan karena kesalahpahaman, itu karena terjepitnya kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Anak dan orang tua ribut. Karena kita jangan lihat hanya satu sisi bahwa anak itu tidak dididik akhlak, pasti ada penyebabnya. Intinya utama adalah ekonomi. Oke, Pak Indra, dari sisi ekonomi kita akan beralih ke soal politik. Apa catatan penting Pak Indra yang dari kacamata Pak Indra tentang politik dalam negeri kita? Ya, politik dalam negeri, saya lihat dari catatan saya itu kekeliruan pemerintah ikut terlibat mengatur partai politik seperti Golkar. Sisi lain hukum dan HAM mengambil satu keputusan, si A yang benar, si B yang tidak benar, sehingga politik dalam negeri instabilitas membuat industri dari luar untuk menginvestasikan modalnya ada keraguan. Karena satu negara ekonominya bisa stabil kalau politiknya stabil.
politiknya stabil, insya Allah keamanannya stabil. Kalau politik tidak stabil, contoh sekarang Kalimantan Utara, orang membakar kantor gubernur, bukan orang itu mau bakar, pengangguran, karena dia nggak punya pekerjaan, tinggal dibayar lakukan sesuatu, dia akan lakukan tanpa perhitungan. Ini yang harus perlu kita kaji. Jadi pemerintah ikut campur mengurusi partai orang lain, dan buat pemerintah itu tidak stabil. Sisi lain dia ketakutan, sisi lain dia mau mengatur stabilitas politik, nggak stabil politiknya, gitu. Jadi ini satu keliruan yang besar. Jadi bukan persaingan antara kelompok, tidak, keliruan dari pemerintah. Sedo dari oknum pemerintah itu sendiri membuat dia terpuruk, tidak bisa mengatur stabilitas politik dalam negeri. Baik. Selain dari yang Bapak katakan tadi ada kegaduhan yang berada di Kalimantan tadi ya Pak ya. Yeah. Nah itu kita juga melihat bahwa politik yang ada di Indonesia juga akhir tahun ini bahwa terjadi kegaduhan politik di DPR ya terkait kasus sidang MKD kasus Freeport kemarin ya Pak ya. Nah untuk dari politiknya sendiri ada sebelumnya misalnya ada dualisme kepemimpinan Golkar dan P3 atau Persatuan KIH dan KMP, itu bagaimana Bapak melihatnya? Jadi kalau lihat kegaduhan di DPR, let's say kasusnya Mas Setia Novanto ya. Pertama saya lihat itu moral, ya, krisis moral, sehingga kena jabatan itu sebagai ketua DPR menyangkut ke terpengaruh deh sisi politik yang secara internal DPR. Tapi kalau saya lihat seolah-olah sebuah perusahaan bisa membuat gaduh sebuah negara. Begitu krisisnya kita ini dalam satu kebersamaan. Nah, dari sisi yang tadi tentang kasus yang di MKD ini kan majelis kehormatan, majelis moral. Dari moral itu timbul kegaduhan kepada politik dalam negeri. Tapi kalau saya lihat tidak terlalu terpengaruh, karena ini kan hanya sebuah kepentingan satu kelompok, yang mungkin persaingan antara kelompok itu sendiri. Mungkin Setia Novanto tidak tahu blank, bukan belantara, Freeport itu. Padahal Freeport itu sudah ada penjaganya. Dia coba masuk, ya penjaganya langsung usir. Kira-kira gitu. Jadi tidak terlalu pengaruh di sisi politik. Oke. Kalau kita bahas dan lihat mengenai catatan penting yang Bapak paparkan dari sisi politik, apa sih Pak rekomendasi Bapak sendiri untuk mengatasi tahun 2016? Kita akan menghadapi 2016 dari sisi politik. Sisi politik pertama, rekomendasi saya pemerintah berhenti ikut campur mengatur dapur platformnya orang lain politik. Ekonomi, pemerintah harus merubah dari hanya ekonominya portofolio atau hanya maksudnya modal. Pinjaman itu harus digunakan untuk membangun sektor, sehingga lapangan kerja yang padat karya itu akan masyarakat dapat manfaatnya, sehingga kekuatan pasar dalam negeri itu akan terbangun. Saya kasih contoh aja. Kita tanam atau kita kerjasama dengan satu negara. Kita negara kepulauan, bukan negara kontinen. Artinya protein hewani kita perlu kerjasama dengan negara yang sudah ditentukan Allah itu negara kontinen. Jadi contoh dengan Australia atau Brazil, kita perlu swasembada daging. Kita kerjasama impor sewa hewannya, kita feedlotkan dalam negeri. Feedlot itu Mbak tahu itu pengemukan. Nah untuk pengemukan hewan itu perlu makan. Artinya terbangun namanya feedstock, proses and feed mill. Kita bangun industri pakan ternak. Industri pakan ternak di Australia, pakan ternak harganya mahal karena labor cost-nya tinggi,
transportasinya juga tinggi, energi juga mahal. Jadi kita bisa bangun feedstock dalam negeri, digunakan untuk menemukan sapi tadi. Sapi itu di slaughter, proses meatnya, over produksi, kita bisa ekspor. Nah, ini yang bisa kita lakukan dalam untuk jangka pendek. Ini yang saya kasih tahu Pak Jokowi. Untuk Pak Jokowi ke rumah saya kasih tahu, ini jangka pendek. Jangka menengahnya, kita bangun secara bersama-sama, integrated, dengan negara yang sudah punya kemajuan di food security, supaya Indonesia ini bukan hanya negara konsumen, menjadi negara produsen, sehingga kita bisa ekspor food kita ke negara lain, misalnya negara Timur Tengah yang lagi perang, atau negara ASEAN sekarang nanti membuka ekonomi ASEAN. Jadi Indonesia ini sebenarnya kita mampu, Mbak, bukan nggak mampu, hanya kemauan menggunakan kemampuan ini yang belum. Baik, tapi berbicara mengenai bahwa Indonesia harusnya menjadi ekspor gitu, apa memang Indonesia sudah mampu seperti itu Pak untuk menjadi ekspor seperti itu? Kita mampu, karena ideologi kita Pancasila, kita ada Allah. Sila pertama itu Allah. Jadi pasti mampu manusia yang berkeyakinan kepada Allah. Semua Allah yang ngatur, semua Allah yang berikan pada kita. Kita harus kembali ke sana. Jadi jangan kita mengatur. Jadi hidup ini harus pandai merasa. Jangan terus kita merasa pandai. Kalau kita merasa pandai, kita jadi bodoh. Karena yang maha pandai itu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus kembali ideologi kita, ideologi Pancasila. Kita tidak boleh pengaruh dengan ideologi komunis atau ideologi liberal. Lihat the best ideologi, itu ideologi Pancasila. Sila pertamanya, ini saudara-saudara kita yang umat Kristiani,